Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita kembali melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan masuk ke bagian latihan pemahaman ayat ya, Ibu-ibu. Bapak sekalian, setelah pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah berlatih untuk memantapkan penguasaan mufrodat kita. Ada kata-kata, ya, ada kata-kata yang berasal dari 3 huruf yang sama, lalu kita pahami maknanya menjadi apa, ya, makna pasnya, makna cocoknya. Itu kata-kata yang berkembang dari 3 huruf dasar, ain, ro, dan fa. Nah, setelah itu kita juga pada latihan ba, ya, untuk bagian yang kedua, kita berlatih untuk memahami beberapa kata pokok pada pelajaran kita yang ke-18 ini. Latihan kita yang berikutnya, insya Allah kita akan bersama-sama mengembangkan kemampuan keterampilan kita memahami ayat-ayat Qur'ani dengan dalam bentuk memahami potongan ayat Al-Quran berdasarkan kata kunci Tanmiyatul Mufrodat yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang sebelumnya, ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Ya, selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia, ya, membimbing umat manusia sehingga ajaran Islam bisa tersampaikan kepada kita dan kita juga merasakan kenikmatan untuk menjadi hamba Allah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita akan masuk ke latihan kita, ya, latihan yang kedua, membaca, memahami, kemudian pemahaman tersebut akan kita wujudkan dalam bentuk terjemahan, ya, dalam bentuk terjemahan. Setelah itu nanti kita akan masuk pada salah satu kaidah penting yang masih ada hubungannya dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, terutama terkait dengan ciri bahasa Arab yang ketiga, ciri khusus bahasa Arab yang ketiga. Ada yang bisa menyebutkan untuk kita? Dibedakan bentuk mudzakkar dan mufrad dan jamak. Ya, bentuk mufrad dan jamak. Baik, itu yang akan kita dalami pada pelajaran yang ke-18 ini. Untuk itu ibu-ibu apa sekalian, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu apa sekalian, mari sebentar kita mereview terlebih dahulu, ya, mereview terlebih dahulu kata-kata yang sudah kita kaji pada pelajaran ini, ya, pada bagian Tanmiyatul Mufrodat kita. Ya, pada bagian Tanmiyatul Mufrodat, ibu-ibu apa sekalian, pertama yang sudah kita kaji adalah kata yang berkembang dari kata khair. Ya, ada khair, ya, kebaikan, lebih baik, paling baik. Kemudian berkembang kata ikhtaro, yakhtar. Ikhtaro, yakhtaru, ikhtiar, memilih. Itu yang pertama. Yang berikutnya, mohon diingat ibu-ibu bapak sekalian, kita sudah belajar kata yang berkembang dari ungkapan ya'muruna bil ma'ruf, ya, kata arafa, ya'rifu, dengan beberapa turunannya, dengan beberapa turunan, beberapa pengembangan kata tasrif yang bisa kita pahami dari ungkapan tersebut. Yang kedua itu, ya, bari ma'ruf. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu bapak sekalian,
Ya, mari kita ingat-ingat kembali, kita sudah mendalami kata tanhauna dan kata al-munkar. Ya, kata tanhaunya yang kemudian kita mengenal adalah an-nahiyah, adalah an-nafiyah. Kemudian kata angkara yungkiru yang bermakna mengingkari, ini sudah jadi bahasa Indonesia. Sudah jadi bahasa Indonesia. Ma'ruf tadi ada kata ta'aruf yang populer dalam bahasa Indonesia, juga sudah menjadi diserap dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, ibu-ibu apa sekalian, kata yang kita kembangkan yang keempat adalah dari ungkapan waqtaruhumul fasiqun, ya, kata fasik. Kata fasik. Ya, ayat-ayat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini tidak akan jauh berbeda dari tanmiyatul mufradat yang sudah kita pelajari pada bagian yang kita sudah sebutkan tadi. Ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita lanjutkan ya dengan membaca terlebih dahulu. Seperti biasa, setelah kita membaca, kita kemudian mendalami ungkapan, ya, kata demi kata. Ini sebagai bagian dari usaha kita untuk membiasakan diri dengan 4 cermat 5 istimewa. Setelah itu nanti ada sesi berbagi pemahaman dan sesi pendalaman. Baik, ibu-ibu Bapak sekalian, mari kita awali dengan bagian hamzah yang akan melatih kita memahami lebih lanjut kata-kata yang berkembang dari kata tanhauna dan beberapa kata lainnya. Baik ibu-ibu apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita lihat ayat-ayat yang akan kita kaji pada bagian ini. Mari kita mulai dengan Al-Hasyr 7. Kita mulai membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Kemudian yang berikutnya nomor 2, ada 2 ayat. Kita baca berikutnya. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Iya. Baik, itu dia ibu-ibu Bapak sekalian ayat yang akan kita kaji pada latihan bagian hamzah ini. Baik, kita awali bersama pendalaman kita, pemahaman dengan yang pertama, surah Al-Hasyr ayat 7. Silakan ibu-ibu apa sekalian, seumpama ada yang perlu kita kaji terlebih dahulu, itu yang akan kita bahas sebelum kita berbagi berikutnya. Apa sih? Nah, paham. Berhentilah tinggalkanlah wama atakum dan apa yang Ada ibu bapak sekalian?
Ya. Khuzuhu. Baik. Ada lagi yang lain? Itu semua. Ada lagi yang lain? Itu saja. Baik. Mari kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan. Yang pertama, ibu-ibu bapak sekalian, kita bisa menggunakan ilmu konteks ya, ilmu konteks. Ilmu konteks itu apa? Kalau ilmu konteks itu, kalau sederhananya kita bilang ilmu tetanggaan. Kalau tetanggaannya terlalu luas, ya kita bilang ilmu perkawanan. Kalau ilmu temenan kan udah dapet ya, ini perkawanan. Maksudnya bagaimana? Kita bisa memahami karakter seorang kawan dengan melihat kawannya. Ya, lihat kiri kanannya. Ya, kita lihat kiri kanannya. Pertama caranya, Bu Ida, ibu-ibu bapak sekalian adalah lihat bahwa ini ya, ini terdiri dari 3 bagian. Ya, ini kita pakai skema ya, skema besar. Bahwa ini secara umum ayat ini bicara tentang ini 3 bagian. Bagian yang pertama adalah ya, dari sini ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Bagian yang kedua adalah wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, bagian yang ketiga adalah ini. Ya, bagian ini adalah ini. Ya, ini kita lihat ya. Coba kita lihat ya, sebelah kanan dengan sebelah kiri untuk bagian atas. Ini ada perseimbangan. Ini ada perseimbangan. Kita lihat. Wama atakum. Kita ambil kata atakum. Mudah-mudahan ini tidak menjadi problem karena tidak masuk di dalam radar pertanyaan. Apa makna atakum? Mendatangkan. Berikan atau datangkan. Ya. Atakum datang kepada kalian. Datangkan untuk kalian. Datang kepada kalian. Baik. Datangkan kepada kalian. Ya, oke, baik. Tuh. Ini kita tarik ke sini. Nahakum. Apa yang melarang? Melarang Kalian. Oke, baik. Oke, gitu ya. Jadi, gitu ya. Jadi kalau begitu, kira-kira kalau sebelah kiri ini bermakna larang, gitu ya. Sebelah kanan kira-kira bisa bermakna apa? Menyuruh gitu ya, Pak Guru. Menyuruh. Ya, menyuruh. Gitu artinya memberikan dalam pengertian ini, memberikan, mendatangkan ajaran Islam, itu kan artinya, ini kan bahasanya halus ya. Bahasanya halus. Tapi kalau Nabi memberikan kita gitu sebuah ilmu misalkan ya, apakah di balik itu tidak ada pesan tersirat bahwa kita diperintahkan untuk mempraktikkan itu? Iya, Pak Guru. Nah, atau katakanlah, tapi kan ayatnya tidak mengatakan memerintahkan. Tapi kita coba ibu-ibu bapak sekalian, kalau ibu bapak sekalian pernah membaca ya, membaca sebuah resep. Resep apa nih yang banyak dibutuhkan? Resep untuk bisa mempertahankan ekonomi keluarga dalam kondisi ekonomi yang sedang mengalami, ya mau dibilang mundur nanti takut dilaporkan. Mau bilang mundur tapi maksudnya begitulah ya, maksudnya begitulah. Tuh. Ada penjelasan begitu. Kira-kira ibu bapak secara alami terdorong tidak untuk melaksanakannya? Iya. Ya, walaupun yang kita baca dia mengatakan bahwa tips untuk bisa survive pada masa ekonomi sulit. Nah, gitu aja. Dia nggak mengatakan gitu. Ayo lakukan ini, kerjakan. Enggak, dia akan mengatakan aja kan. Orang-orang cerdas bisa melakukan itu. Jadi pahamkan begitu ya. Memberikan itu dalam pengertian itu. Memberikan pengajaran. Nah, ketika ini, tapi kalau nahakum dia terang-terangan. Ya, kalau nahakum terang-terangan. Karena apa? Kalau mencegah orang, ini kalau dalam bahasa ini, kalau mencegah orang melakukan sesuatu,
ini kelihatannya akan lebih efektif kalau to the point aja gitu. To the point aja. Tapi kita ambil ilustrasinya. Kalau nahakum, apa yang harus dilakukan jika nahakum? Menjauhi. Berhenti, meninggalkan. Oke. Nah, sekarang gitu ya, berhenti gitu ya. Ya, tinggalkan gitu kan, tinggalkan. Nah, coba kita lihat ya. Jika itu tadi ya, mencegah itu lawannya adalah memberikan gitu. Berarti meninggalkan lawannya adalah Meneruskan. Lakukanlah, melakukan. Nah, lakukan. Meninggalkan, melakukan. Melakukan. Itu kan maknanya melakukan. Tetapi kalau kita ambil kata-kata yang terucap, dia tidak mengatakan ini ya, tadi dia tidak mengatakan memerintahkan ya, tapi dia mengatakan apa? Memberikan. Memberikan. Tuh, kira-kira apa? Kalau memberi, kita kan ada kalau ijab lawannya Kabul. kabul gitu ya. Kalau memberikan lawannya Menerima. ya. Ambil. Ambil. Iya. Memberikan ya Menerima. ambil. Ya, terima. Bisa begitu kan? Maka kalau itu juga pasangan itu kan serah, terima ada gitu kan? Serah, terima itu sama dengan ada yang memberikan, kemudian ada yang menerima. Iya, gitu ya. Ini memberikan, kemudian ada yang menerima. Artinya menerima itu artinya maksudnya adalah mengambil. Itu yang pertama ya, itu yang pertama ya untuk mencoba mendekatkan. Yang kedua, coba ibu-ibu apa sekalian ya, terutama yang ada ketertarikan khusus dengan kata ini, kita breakdown. Dugaan ibu-ibu, bapak sekalian, ini satu potong ini ya yang ada di hadapan kita ini. Ini berapa kata kira-kira? 3. Oke. Yang pertama apa? Oke, bagus. Yang kedua apa? Khuzu. Ya. Kemudian yang ketiga? Hu. Iya, baik. Oke. Nah, coba ibu-ibu, bapak sekalian, mungkin ada yang ingat ya. Mungkin ada yang ingat ayat yang berkaitan dengan zakat. Yang oke, bagus. Ya, yang di dalamnya ada penjelasan tentang bahwa zakat itu bisa mensucikan jiwa. Yang sering dipakai sebagai dalil oleh badan amil zakat di sekitar kita. Ada yang ingat? Yang kira-kira ini titik-titik min amwalihim sodakotan. Enggak ada yang ingat? Ya. Khuz. Ya, baik. Khuz. Itu Kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, betul itu dia. Ada ayat yang populer, khuz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli inna sholataka sakanul lahum. Ini khuz ya, ada khuz itu. Khuz yang kemudian diterjemahkan kalau begitu harus ada badan amil zakat. Apa tugasnya? Menerima. Ya, bukan hanya sekedar menerima ya. Bukan hanya sekedar menerima gitu. Mengambil. Ya, malah mengumpulkan ya, mengambil ya. Mengambil zakat kemudian mendistribusikannya. Itu kata khuz ya, kata khuz. Ambil. Mengumpulkan. Oke. Baik. Itu dia untuk yang Al-Hasyr 7. Baik. Apakah dengan demikian ibu-ibu bapak sekalian Al-Alaq 9:14 itu berarti tidak ada kendala di dalamnya? Kata-katanya udah kenal, tapi pengertiannya mungkin Pak Guru itu yang nggak bisa langsung mengambil maknanya ya gitu ya.
Baik. Dan Jadi dari segi makna dasar sudah bisa terpahami ya. perkata ya. Perkataan. Baik, baik, baik. Ar-ra'aitu. Nah, jika demikian mari kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan kegiatan berikutnya dengan berbagi pemahaman apa yang ibu-ibu Bapak sudah pahami, itu yang disampaikan, yang diceritakan. Ya. Silakan Ibu Bapak sekalian. Siapa yang ingin mengambil bagian, berkontribusi, mengawali sesi berbagi pada kesempatan kali ini? Pak Guru. Coba. Udah ada yang nyoba. Silakan Pak Hamid. Saya pikir ada yang lain nih. Silakan. Baik. Apa saja yang Rasul datangkan untuk kalian? Apa saja yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambillah. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, maka ambillah dia. Iya. Dan apa saja yang Rasul larang kepada kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Iya. Oke, bagus. Oke. Ada yang belum terpahami maksudnya? Kira-kira apanya di sini apa kira-kira? Iya, apa kira-kira? Apapun. Berarti yang perintah itu sebetulnya Perintah. atau contoh-contoh atau apa yang diberikan, apa yang dijelaskan oleh Rasul. Ya, itu bisa kita gunakan kata apa di situ? Segala sesuatu. Kayak gitu. Sampaikan. Sesuatunya apa kira-kira? Apapun perintahnya. Ya, oke, bagus. Apapun perintah yang diberikan oleh Rasul. Bisa. Itu. Sehingga nanti bisa nyambung itu dengan itu. Bahwa di kanan itu ada perintah, di sebelah kirinya itu ada larangan. Oke. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau lihat ayat ini kan itu ya jelas ya, tapi bisa jadi ini juga nggak jelas bagi sebagian orang. Tapi bagi kita pemula jelas lah. Sikap kita dalam beragama dua. Yang pertama adalah kalau Rasul ajarkan, lakukan. Oke. Kalau Rasul cegah, tinggalkan. Berarti nggak ada maksud di sini, tidak ada kita mengatakan ini nggak boleh karena tidak ada perintahnya. Pernah dengar begitu nggak? Pernah. Yang banyak yang karena zaman Rasul waktu itu tidak dicontohkan atau tidak dilakukan. Iya kan, nggak begitu bunyi kalau lihat dari sini ya. Yeah. Tidak mengatakan bahwa apa yang tidak diperintahkan oleh Rasul tinggalkan gitu. Tapi ayatnya mengatakan apa yang beliau larang. Dilarang. Jadi yang harus kita tinggalkan adalah apa yang beliau larang. Gitu. Apa yang beliau larang, itulah yang kita tinggalkan. Jadi menjadi problem kalau ada yang mengatakan karena ini tidak ada perintahnya nggak boleh gitu. Gitu. Artinya dalam konteks begitu, kalau tidak ada perintah tidak langsung kesimpulannya tinggalkan gitu. Nah, maka kalau tidak ada perintah yang kita dapatkan, tidak ada perintah langsung, maka kita ya sikap yang saya pelajari ya dari guru-guru kita kebanyakan, kalau tidak ada perintah langsung, maka coba lihat perintah-perintah yang sudah ada. Ya. Perintah-perintah yang sudah ada, dilihat apa prinsipnya, gitu ya. Apa prinsipnya, apa tujuannya. Jika sudah dapat prinsip dan tujuannya, maka itu bisa menjadi landasan untuk persoalan yang kita tidak temukan perintahnya. Gitu. Maka kalau secara umum kan dalam beragama itu selain ada Al-Quran, ada hadis,
ada juga namanya ijma, ada juga namanya qiyas, ya. Ada juga namanya qiyas di dalam dalil, ya, di dalam dalil dalam beragama. Ada lagi ya, ada namanya yang lainnya yang walaupun diperselisihkan. Ada juga yang disebut dengan kebiasaan sahabat, ada yang disebut dengan para itu ya, kemaslahatan yang tidak masuk di dalam radar pada masa Nabi gitu. Baik, itu dia untuk yang pertama. Yang berikutnya silahkan. Yang berikutnya kita ke al-alaq. Panjang Pak Guru. Ya, boleh. Semampunya boleh. Yang pertama dulu Pak Guru ya. Silakan. Aro'aital ladzi yanha. Apakah engkau melihat orang yang melarang? Oke. Sudah terasa di situ informasi subjek, predikat, objeknya, Ibu? Belum. Nah, coba dilanjutkan sampai ketemu. Beribadah ketika sholat itu. Bagaimana jadinya? Beribadah ketika sholat. Baik. Coba bagaimana lengkapnya? Apakah engkau melihat orang yang melarang beribadah ketika sholat? Iya, oke, bagus. Mana yang dipahami dalam arti beribadah? Abadan. Kalau dia ujungnya domah, kira-kira gimana jadinya? Abdu. Kalau dia kata tersebut ditambahkan Allah setelahnya gimana jadinya? Abdullah. Apa yang Ibu pahami dari kata tersebut? Hamba. Apa, Bu? Allah. Hamba Allah. Iya. Berarti abdu artinya? Hamba. Baik, coba sekarang gabungkan dengan yang sebelumnya. Apakah engkau melihat orang yang melarang? Hamba ketika sholat. Iya, oke, bagus. Nah, coba Ibu baca keterangan yang ada di bawahnya. Mana Pak? Alladzi yanha huwa Abu Jahal. Iya, terus? Nah, Abu Jahal Muhammad Ayu Soli. Iya, baik. Coba, apa maknanya? Orang yang melarang dia Abu Jahal. Iya. Orang yang melarang. Terus, apa lagi? Abu Jahal melarang Muhammad untuk sholat. Iya, baik. Nah, coba sekarang untuk mendekatkan kita pada pemahaman orangnya tadi, ya, orang tadi siapa maksudnya, ya? Langsung diganti coba. Apakah engkau melihat Abu Jahal melarang gitu? Iya, oke, terus melarang siapa? Melarang Muhammad ketika sholat. Nabi Muhammad ketika sholat. Ya, coba dirasakan lagi kalimat yang tadi sudah didapatkan. Coba ulangi. Apakah engkau melihat Abu Jahal melarang Nabi Muhammad ketika sholat? Iya. Ibu ketika mengatakan melarang Nabi Muhammad ketika sholat, itu di dalam realitanya Ibu kebayang nggak? Iya, Nabi Muhammad sholat. Iya. Oke, kita ulangi ya. Iya. Bahwa Ibu mengatakan
melarang Nabi Muhammad ketika sholat. Ibu kebayang nggak kalau itu jadi adegan film? Iya, salah Pak Guru. Menghentikan gitu ya? Enggak, maksud saya ininya. Ibu kebayang nggak gitu? Melarang ketika sholat. Kebayang nggak adegan filmnya kalau begitu? Iya, kebayang Pak Guru. Gimana? Melarang ketika sholat, itu gimana? Lagi sholat dilarang. Dilarang ngapain? Dilarang ngapain, Bu? Dilarang sholat. Dilarang sholat. Sudah ketika. Ya, tapi Ibu kan pakai ketika dong gitu. Oh, Soalnya kan jadi ketika sholat gitu. jika Iya. jika sholat. Pakai jika kali ya. Ya, kalau bahasa Indonesia ini Arabnya biarin aja, bahasa Arabnya kan bahasa Arabnya satu sisi, bahasa ini kan persoalan kita adalah apakah kita sudah memahami itu dia. apa yang kita ungkapkan Iya, Pak gitu ya. Guru. Itu ya. Iya, iya. Tadi kan Jadi ketikanya nggak dipakai. iya itu artinya cocok nggak kita pahami begitu gitu. Gitu. Iya enggak Pak Guru. Gitu. Kalau begini ya, kalau misalnya begini. Kan kita bisa mengerti ya, melarang orang berjualan, gitu ya, melarang orang berjualan, melarang orang berjualan. Itu artinya apa, gitu ya? Artinya coba pernah dengar nggak, pernah lihat nggak itu larangan? Iya. Larangan ya, misalnya, dilarang Iya. apa misalnya? Berjualan. Dilarang berjualan di area ini. Itu Jadi gitu ya. Itu artinya larangan itu sebagai usaha supaya tidak terjadi atau Iya, Pak itu larangan ketika persoalan itu ketika peristiwanya sedang terjadi. supaya tidak terjadi. Iya, kan begitu. Itu kan Dilarang. kita melarang itu kan kepentingannya begitu. Kepentingannya begitu. Supaya Kira-kira bagaimana mengungkapkan dalam bahasa Indonesia? Kalau sedang terjadi berarti Justru pakai supaya nggak terjadi ini tadi pemahamannya. supaya tidak terjadi ini. Gitu. Supaya tidak terjadi itu tadi ilustrasinya. Melarang Nabi Muhammad untuk sholat. Iya, kan bisa begitu. Gitu. Jadi melarang untuk sholat. Kan bisa begitu pemahamannya. Gitu. jika sholat. Ya. Jika sholat. Kalau misalnya melarang jika sholat itu kan kalimatnya serupa dengan begini, Bu. Ya. Melarang Bu Fauzia pakai handphone jika bepergian gitu. Kan kalimatnya begitu. Yang dilarang apa di situ? Pakai handphone. Pakai handphone. Itu kan berarti jika bepergian itu kondisinya. Berarti kan ada sesuatu yang dilarang. Ya. Bukan bepergiannya yang dilarang kalau begitu. Kalau kalimat itu seperti itu. Jika bepergian itu bukan ininya ya, bukan bepergiannya yang dilarang. Itu. Karena itu bahasa Indonesia agak problem ketika ada petunjuk atau arahan dilarang mengantuk ketika menyetir. Pernah dengar begitu nggak? Jangan menyetir kalau ngantuk. Nah, kalau begitu bisa dimengerti gitu. Iya, tapi kalau ada itu juga yang bilang gitu. Iya, bisa dimengerti kalau begitu, gitu ya. Gitu. Karena gimana orang ngantuk kok dilarang gimana? Itu kan hak asasi. Itu kan hak asasi orang. Gitu. Itu kan hak asasi orang, masa dilarang. Tapi kalau dilarang menyetir ketika mengantuk, itu bisa masuk akal gitu. Dilarang mengantuk. Ya ngantuk ya. Ngantuk nggak bisa dilarang ya Pak ya. Nggak bisa dilarang gitu. Bisa dilarang. Nah, maka kalau begitu, kalau orang ngantuk ketika belajar diapakan? Jangan dilarang ngantuknya. Disuruh wudhu misalkan. Gitu. Lebih baik disuruh wudhu. Nah, atau kalau nggak enak, silakan dilanjutkan ya. Karena
sedang kelihatan ngantuk, silakan dilanjutkan istirahatnya. Ini persilakan, justru dia malah kaget dibilang diusir ya katanya. Oke. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, ibu-ibu bapak sekalian masih ingat ini ro'aita, ini kan artinya melihat ya, melihat. Ada yang masih ingat nggak ibu bapak sekalian? Ini melihatnya dengan mata kepala, harus dengan mata kepala, ataukah ini melihatnya dengan apa? Pikiran. Dengan pikiran. Dengan pikiran, Pak. Pikiran ya. Ya, oke. Tuh, kita istilahnya apa? Kalau begitu, kalau pendapat. Apakah untuk mengganti apakah melihat gitu? Menurut Apa menurutmu? menurut engkau Melihat mau diganti dengan apa? Menurut menurut Tadi pakai Oh, pendapatmu. akal. Pendapat. Kalau akal apa? pendapat. menurut pendapat sama ya. Pikiranmu atau Kalau hati tempat menyimpan perasaan, nah kalau pikiran tempat menyimpan pikiran. ya, baik ibu-ibu bapak sekalian, ini tadi kita sampai kajian kita tentang kata ro'aita. Ini sampel, dan ini nanti akan kita temukan insya Allah beberapa lagi fenomena seperti ini untuk sampai pada kesimpulan bahwa bahasa Al-Quran itu istimewa diantaranya karena Al-Quran menggunakan kata, ya kita sebut dengan pilihannya, bahasa manusia itu diksi yang sangat tepat. Ya, diksi yang sangat tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Kita dalam bahasa Indonesia, kita hampir ya tidak terbiasa membedakan antara melihat dengan mata kepala, melihat dengan pikiran, dan melihat dengan mata hati atau mata batin. Bahasa Indonesia kira-kira ya, mungkin ada kata lain yang itu ya, kata lain yang digunakan untuk maksud tersebut. Tetapi yang saya maksud di sini, kata-kata ini nanti ada ayat Al-Quran yang dalam satu ayat itu ya, satu ayat menggunakan semua-muanya. Ya, dalam satu ayat menggunakan semua-muanya. Itu melihat dalam pengertian mata kepala ya gitu ya, melihat dalam pengertian mata pikiran ya juga iya, serta melihat dalam pengertian mata batin ya, mata batin juga iya. Dalam bahasa Arab ada satu ayat yang menggunakan ungkapan tersebut ya. Coba ibu-ibu bapak sekalian ya, kita pernah menemukan itu ya, kita maju ke belakang ya. Maju ke belakang. Iya. Mundur ke depan. Enggak, ini kalau orang mundur ke belakang itu udah biasa ini. Tapi kalau kita maju ya, kita mah beda nih, majunya ke belakang. Karena itu ibu bapak sekalian, supaya nanti jangan ada pikiran, aduh setiap kali belajar kok mengalami kemunduran. Enggak, kita ke belakang juga maju kita. Maju. Yeah. Karena apa gitu kan? Kalau dulu hanya sekedar memikirkan artinya, sekarang objek yang sama tapi kita pikirkan lebih tinggi, itu kan namanya maju kita, walaupun objeknya ada di belakang. Itu belum pernah ya ada yang ngajakin maju ke belakang ya. Ya, halaman pelajaran 15 ibu-ibu, bapak sekalian. Ya. Maju belakang 14. Ini 13. 14. Mana dia? Nih 15. Sudah 15 sudah? Nah, kalau sudah sampai ibu-ibu bapak sekalian, maju ke latihan dal. Latihan dal.
Berkehendak. Iya. Sudah sampai dal? Ya. Sudah, Pak Ya, Guru. silakan melangkah ke nomor 5. Nomor 5. Al-A'raf, ya. Waladikatuna. Iya, coba lihat ya. Coba kita baca di situ apa? Walladzina tad'una min Tad'una min dunihi dunihi la la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Yansurun. Terus ya. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarohum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Antarohum tidak selalu melihat dengan mata kepala. Nah, yang mata kepala ini yanzuru. Yang zuru. Iya. Kalau dengan hati yang siru, yubsiru. 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 Karena dia sampai kepada tataran hati, itu berarti penglihatan yang menghunjam langsung ke dalam relung-relung hati kita tuh, sampai ke situ larinya. Jadi ibaratnya udah tembus dia. Nah, kalau orang sudah bisa yubsirun ini, kita nggak usah ngomong pun juga, ya udah dia udah tahu maksud kita. Udah tahu maksud kita. Tuh, ya. Nah, kalau tarohum ini, tarohum kan berbatas dengan situ. Tuh. Nah, engkau melihat mereka ngapain mereka gitu? Yang kamu ketahui berdasarkan pikiran kamu, pengetahuan kamu, yanzuruna ilaika, matanya sih gitu ya. Matanya sih melihat kepadamu. Gitu. Tapi kok la yasma'u, kenapa kok la yasma'u? Padahal mata mereka melihat mengarah kepadamu, mengapa mereka tidak la yasma'u? Karena la yubsirun. Kenapa? Hatinya tidak berfungsi. Tuh, ibaratnya ibu-ibu pernah melihat orang yang ngelamun nggak? Iya. Nggak fokus. Orang ngelamun tuh bengong gitu ya. Orang bengong kira-kira itu ya. Orang-orang yang la yubsirun. Matanya sih terbuka karena dia nggak buta kan. Itu. Tuh, matanya sih terbuka karena tidak terbuka. Nah, tidak ini. mendengar, tidak melihat. Iya. Oke, itu tadi ya kita mengingat ke pelajaran kita yang sebelumnya, pendalaman. Dan nanti Ibu Bapak sekalian, tadi saya sampaikan ini sampel bahwa betapa Al-Quran di antara keistimewaan bahasanya yang kita sebut dengan 5 ya, level kelima, kedalaman dan keindahan bahasanya adalah Al-Quran memilih diksi dengan sangat teliti. Ya, dengan sangat teliti. Yang Ibu-ibu Bapak sekalian, kalau kita hanya mengandalkan arti, kita nggak akan sampai pada pemahaman itu. Karena itu Ibu Bapak sekalian, kalau kita ingin memahami Al-Quran, ya, memahami Al-Quran ya tidak cukup hanya bermodalkan terjemahan, tidak cukup hanya bermodalkan bahasa Arab, harus ke tafsir. Harus ke tafsir. Nah, cuman tafsir ini tidak akan maksimal kita kaji, kita pahami kalau kita tidak punya modal bahasa Arab. Ya, kalau kita tidak punya modal bahasa Arab. Ibaratnya Ibu Bapak sekalian pernah dengar nggak itu ya? Ada itu dulu ya, kontes dangdut di TPI. TPI. Atau kemudian ada di Indosiar, mohon maaf menyebut nama itu, yang atau kemudian di RCTI kan. Coba lihat Ibu Bapak sekalian. Komentar dari para juri. Artinya apa? Kita sih menurut kita sudah enak tuh dengernya gitu. Tapi ketika ini komentator itu komentar, kok kita kok nggak termasuk komentar yang mengangkat ya. Wah, pitch controlnya bagus. Apaan sih? Coba seumpama kita paham gitu. Tuh, coba seumpama kita paham apa yang dimaksud dengan pitch control, terus kemudian apalah isi, saya juga kan namanya juga nggak paham ya, hanya karena penyuka musik alirannya juga aliran kebatinan, hanya bisa dinikmati dalam hati, nggak bisa dikomentari. Jadi nggak bertambah nikmat itu komentar-komentar, termasuk komentar pujian.
Dan sebaliknya kemudian bahkan komentar yang mengkritik karena ada kekurangan juga nggak berpengaruh. Karena apa? Nggak paham. Bagi kita sih tetap aja bagus gitu. Karena pakai standar pribadi. Karena nggak Kira-kira paham. begitu nanti. Kira-kira begitu yang terjadi kalau kita mempelajari tafsir tapi kita tidak punya modal dasar pemahaman bahasa Arab. Dan itu mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian diberikan kelapangan hati, kesabaran, dan kesempatan sehingga Ibu Bapak nanti bisa melanjutkan mengkaji Al-Quran dengan pendekatan tafsir. Bahasa Arab Qurani sih Bu Ida alhamdulillah sudah selesai, dan alhamdulillah Bu Ida dan teman-temannya mengalami banyak kemajuan. Karena apa? Dalam tempo sesingkat bisa di-upgrade prestasi, nilai itu bisa di-upgrade cepat gitu. Yang 60 bisa dibolak menjadi 90, itu luar biasa pencapaian yang susah untuk kita dapatkan di tempat lain. Nah, itu sudah modalnya, gayanya seperti itu. Kita insya Allah kita menyusul nanti, insya Allah kita menyusul, apalagi nanti kalau kita bisa langsung mengkaji ke kitab tafsirnya. Ya, cita-cita bagus, mudah-mudahan Allah kabulkan ya Ibu Bapak sekalian, sehingga keakraban kita dengan Al-Quran itu bisa bertambah rekat lagi. Baik, terima kasih Ibu Ida dan Ibu-Ibu Bapak. Selain terbayang ya apa yang bisa dari ara'aital ladzi yanha abdan iza shalla. Nah, ini artinya Ibu Bapak sekalian, ini secara umum kan ayat ini ingin mengajak kita untuk memperbandingkan ya. Untuk memperbandingkan ada dua tokoh, dua sosok di sini. Dua sosok, yaitu siapa tadi? Ada Abu Jahal dan Abu Jahal, Nabi Muhammad. Oke, lanjutnya berikutnya. Saya Pak. Ya, silakan. Lupa ya. Aro'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapat engkau jika dia dalam Nabi Muhammad mendapat petunjuk? Oke, baik. Terus berikutnya? Lanjut Pak. Boleh. Au amaro bittaqwa, atau dia diperintah untuk takwa. Amaro, dia diperintah untuk bertakwa. Iya. Ide untuk menggunakan bentuk pasifnya dari mana Ibu? Salah Pak ya. Au amaro, dia diperintahkan untuk bertakwa. Karena sebentar Pak ya. Saya pakai dia untuk bertakwa. Kenapa ya saya jadi pasif ya? Arwa'ita in kana ala huda. Amarahnya apa Madi? Blank Pak. Oke, baik. Ibu Bapak yang lain ada yang melihat di situ ada fitur, ada penanda ya yang menunjukkan bahwa itu bermakna bermakna pasif. Tidak ada Pak Guru. Konteks aja sih, karena pasti yang merintahkan bertakwa kan pasti kan dia diperintahkan bertakwa, memerintahkan dia mendapat petunjuk al-huda, dan dia pasti Allah memerintahkan bertakwa. Begitu Kak, pikiran saya sih Kak tadi itu. Baik. Nah, kalau kita lihat bahwa amaro itu tidak pasif, gitu berarti kan dia tidak menggunakan pasif ketika ketika pelakunya ada gitu. Kira-kira Ibu Bapak sekalian siapa subjek untuk amaronya? Tuhan. Kalau menurut saya Rasul mungkin ya, Nabi Muhammad. Bisa kan Nabi Muhammad? Bisa. Nabi Muhammad menyuruh untuk bertakwa kepada Allah. Iya. Allah menyuruh. Iya. Dia diperintahkan untuk bertakwa. Bentar Pak ya. Ara'aita in kana. Iya, gitu ya. Tadi kita dari kata ro'a, ini kan kita diminta untuk membandingkan dua tokoh gitu ya.
Tokoh yang pertama tadi siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal. Nah, apa yang dia lakukan? Itu ya, mencegah orang untuk patuh tunduk kepada Allah, gitu ya. Walaupun di sini yang muncul itu adalah sholat, ya, mencegah beliau untuk sholat, ya. Tapi bukan hanya sekedar sholat, ya, tapi lalu mengapa hanya sholat yang muncul di situ, ya? Karena bisa menunjukkan betapa posisi pentingnya sholat, ya. Posisi pentingnya sholat. Dengan kata lain, kalau kita masih bisa sholat, berarti yang lain-lain masih bisa kita lakukan. Nah, dengan kata lain bahwa kalau kita sampai dilarang untuk sholat, berarti itu indikasi bahwa kebebasan beragama sudah sangat berada pada kondisi yang sangat mencekam. Kalau sholat saja tidak boleh, ya, kalau sholat tidak boleh. Bagaimana pendapatmu? Ya, kita membandingkan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu? Apakah dia gitu? Apakah dia yaitu siapa di sini? Muhammad. Nabi Muhammad Nabi berada Muhammad. Ya, mendapatkan petunjuk atau tadi ya berada di dalam petunjuk atau ya menyuruh untuk bertakwa. Ya, menyuruh untuk bertakwa. Ya, tentu sebelumnya beliau diperintahkan oleh Allah terlebih dahulu untuk bertakwa. Ya, setelah beliau diperintahkan untuk bertakwa, beliau mencontohkannya, kemudian beliau mengajak umat, mengajak kita untuk bertakwa. Oke, kita lanjut berikutnya, silakan. Jika dia berdusta dan berpaling, tidak dia. Ya, silakan, Bu Fauzia. Iya. Bagaimana pendapatmu jika dia berdusta dan berpaling? Iya. Oke. Berikutnya. Apakah tidak lanjut ya Pak ya? Apakah tidak dia mengetahui sesungguhnya Allah melihat? Iya. Subjeknya apa untuk bagian terakhir ini? Subjeknya dia. Oke. Terus apakah dia apa? Apakah dia mengetahui sesungguhnya Allah? Ada lamnya? Lamnya tidak. Apakah tidak ya? Apakah dia tidak mengetahui sesungguhnya Allah melihat? Iya, oke. Siapa dia di sini? Abu Jahal. Dari mana idenya? Kenapa Abu Jahal gitu ya? Sebelumnya bahwa dusta, dia berpaling itu ke Nabi Muhammad. Dari mana ada ide kemudian ke Abu Jahal? Yang dia berdusta berpaling itu untuk Nabi Muhammad ya Pak? Kan pakai jika, Bu. Maaf, saya kirain untuk itu. Ya, enggak, bukan soal itu. Bukan soal itu. Maksud saya ini sendiri lagi saya ya. ingin melatih ini ya. Ingin melatih apa sih? Saya sih sering mengistilahkannya. Target kita sih bukan sampai pada yang benar dan salah ya, tapi lebih pada usaha untuk melatih diri kita menumbuh kembangkan pemahaman yang kita miliki melalui contoh-contoh yang ada gitu, contoh-contoh yang ada. Misalkan begini kan cara-cara ya seumpama sampai kepikiran ke situ ya, sampai sekian gitu. Dalam sejarah itu pada dasarnya kan hanya ada dua ya yang muncul dalam sejarah itu. Yang kita sebut dengan antagonis dan protagonis. Ya, kan protagonis. Itu. Anta dan prota gitu. Yang kalau kita nonton film dulu istilahnya apa? Jagoan. Jagoannya dan penjahatnya. Bugalakon nggak pernah mati. Bugalakon ini dipahamin nih. Iya, maka itu kan bicara tentang positif negatif ya. Bicara tentang positif negatif.
Nah, kalau itu sudah dapat, maka kita kemudian ketika membandingkan dua tokoh ini, kita akan diarahkan untuk memikirkan bahwa oh ini positif, berarti ini ke Nabi Muhammad. Oh ini negatif, berarti dia arahnya kepada Abu Jahal gitu. Ya. Apa pendapatmu jika dia berdusta dan berpaling? Jadi ini maksudnya jika Nabi Muhammad berdusta dan berpaling ya Pak ya. Nah, kira-kira cocok nggak kita begitu? Apakah tidak dia mengetahui sesungguhnya Allah? Oh iya, kalau Nabi Muhammad berpaling. Iya Pak, buat Nabi Muhammad. Ya, sehingga kita bisa juga lihat ya. Masih ingat nggak ini? Masih ingat nggak? Itu di dalam azan atau di dalam syahadat. Apa coba bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, coba lihat ya. An di situ ya, an di situ maknanya sama dengan Al. Aku bersaksi bahwa. Asyhadu an la, an di situ maknanya sama dengan bahwa. In kali Pak Guru. Oh. Sama dengan ini ya. Enggak ada ide ya. Asyhadu an di situ maknanya sama dengan asyhadu anna. Betul nggak? Sungguhnya ya. Aku bersaksi. Ya kan? Nah, jika an maknanya sama dengan anna, nah, gitu oke ya. Ini ya, pakai nalar kita ya. Jika an maknanya sama dengan anna, lalu anna sama dengan inna, maka inna sama dengan in. Gitu. Sama in jadinya. Nah, gitu. Sehingga maknanya di sini akan bisa kita maknai di sini itu sebagai penegasan. Itu. Nah, sebagai penegasan. Nah, oke, di situ ya. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan Al-Alaq 9:14? Apa ada perubahan pemahaman antara tadi sebelum kita diskusikan dengan setelahnya? Penggunaan kana lagi Pak Guru. Iya, baik. Penggunaan kana ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Coba kita undang siapa yang masih ada mengingat apa yang sudah kita pelajari tentang penggunaan kana. Ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama ada lampaunya, ada penegasan, ada jadilah kun fayakun. Ya, baik. Dia bisa memiliki makna ya, dia bisa memiliki makna penegasan ketika dia berbicara berkaitan dengan sifat gitu. Apalagi itu sifat Allah. Kemudian yang kedua, dia bisa untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ya. Apa yang terjadi di masa lampau tentu ini kalau kalimatnya itu kalimat yang tidak menggunakan fiil. Ya, kalimat yang tidak menggunakan fiil. Itu. Atau kalimat yang menggunakan fiilnya fiil mudhari yang menunjukkan kebiasaan tapi kebiasaannya di masa lampau gitu. Kebiasaan di masa lampau. Kalau ibu bapak ya, kalau ibu bapak punya masih bisa memanfaatkan pengetahuan kita tentang bahasa Inggris, kira-kira gitu kan ada continuous ya, ada continuous. Continuous itu kan ada simple, ada juga past gitu. Continuous. Itu kan ada ya. Untuk continuous itu kan artinya berlangsung ya. Tapi berlangsungnya bisa berlangsung di masa lalu, berlangsungnya masa sekarang juga bisa berlangsung di masa yang akan datang.
Yang tadi itu untuk kana yang tadi ya berkaitan dengan masa lampau tadi bisa jadi untuk kalau kalimatnya tidak menggunakan fiil. Seperti kalau kita mengatakan dulu saya rajin. Dulu rajin olahraga gitu. Dulu saya rajin olahraga. Atau jangan olahraga mah. Pakai ini yang lebih main tenis misalnya. Dulu saya rajin main tenis gitu. Tuh kan? Tuh. Bisa pakai kana, ya, bisa pakai kana dalam bahasa Arab. Ya, kedua. Kemudian yang ketiga, kana sebagai kata yang mandiri yang bisa bermakna menjadi. Yang tadi Pak Hamid sebutkan kun fayakun. Nah, kalau di sini konteksnya apa? Kalau kita lihat di sini lebih cenderung sebagai apa? Penegasan. Ya, penegasan. Apa pendapatmu bahwasanya beliau berada di dalam petunjuk? Sungguh beliau berada dalam petunjuk atau beliau telah mendapatkan petunjuk. Gitu. Bagaimana Bu Ida bisa menambah informasi yang dibutuhkan? Baik, izin Pak. Sebentar dulu, Bu Ida. Dari melihat ke pendapat tuh dari mana Pak Guru? Yang mana? Aro'aita kan melihat terus jadi pendapat. Itu tadi yang kita munculkan dengan pertanyaan ini melihat pakai mata kepala, mata pikiran, atau mata hati gitu tadi. Berarti bisa dua, melihat atau pendapat gitu Pak Guru ya? Bisa bermakna melihat, bisa juga bermakna pendapat. Nah, ini coba yang kita lihat. Ini, bagaimana Bu? Yang di kanan sini berarti ada dianya juga Pak Guru. Betul. Dari mana kira-kira kita bisa meyakini bahwa di situ ada dianya? Karena dia madin. Iya, bagus. Madin dengan apa? Apa berikutnya? Selain dia madin, ada apa untuk sampai pada dianya? Itu apa namanya? Dia domirnya huwa gitu. Dia domirnya huwa ditandai dengan bunyi awalnya, bunyi akhirnya. Ya. Coba Bu Ida maju ke belakang sebentar ya. Kemana nih? Pelajaran 9 Bu. Pelajaran 9. Pelajaran 9. Di buku 1. Pelajaran 9, Tanmiyatul Mufrodat nomor 3. Bapak apa lagi deh tempat-tempatnya? Ya Pak Guru. Oke, sudah? Coba dilihat di situ apa? Kalau aitan nas. Berpendapat. Oh iya, melihat berpendapat. Iya, gitu. Nah, terima kasih Pak Guru. Karena itu Ibu Bapak sekalian, kalau ada istilah ru'yat al-hilal, itu nggak harus dipelototin gitu. Pelotot, saya udah lihat kemarin gitu. Kau udah puasa aja emang udah lihat bulan. Ya sudah, lihat di mana itu? Lihat di pengumuman kan. Loh, emang ada bulan di pengumuman? Ya itu kalau pakai bahasa Arab saya pakai ro'aita, saya bukan pakai nazortu gitu. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Bu Susi, apa Bu? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bi anna, Pak. Bi anna itu kan bisa penegasan juga, Pak. Betul. Itu ada 2 penegasan di situ. Ya, ada 2 penegasan. Yang selain anna tadi, sebelum anna ada apa di situ? Ada bi. Oh, ada bi, betul. Karena itu Ibu Bapak sekalian inilah sejak awal mengapa kita kalau memahami kata itu tidak cocok kalau hafal mati. Tidak cocok kalau hafal mati. Tidak semua bi itu artinya dengan. Nanti kita itu saya istilahkan dengan, walaupun saya tidak tahu pasti istilah itu maksudnya apa. Saya sering mengatakan nanti kena jebakan Batman. Ya, artinya ketika saya cari tahu apa sih maksudnya jebakan Batman, seumpama kita lebih berhati-hati, kita akan selamat dari jebakan itu. Itu. Di mana letak kehati-hatian kita? Kita
bingkaikan pikiran kita bahwa tidak semua bi artinya dengan, tidak semua wa artinya dan, tidak semua fa artinya maka, tidak semua ala artinya di atas. Gitu. Gitu. Nah, kadang-kadang kita agak berasa aneh begitu. Saya juga merasakan itu kan. Saya merasakan itu karena saya mengatakan bahwa berubah itu tidak selalu mudah. Gitu. Apalagi kalau kebiasaan itu sudah kita rasakan nikmatnya. Itu dulu setiap kali saya wa dan semua guru yang ngajar kepada saya itu nggak pernah ngomentari dengan wa. Aman kan kita, senang kan kita, kelihatan pintar kan kita, dan kita bahagia hati kita. Begitu belajar sama Pak Guru, kok waunya aja diurusin kan, mulai itu nggak nyaman tuh di hati tuh. Tuh kenapa? Comfort zone-nya itu dikelitik gitu, zona nyamannya itu dipertanyakan. Ya, gitu Ibu Bapak sekalian. Itu Bu Susi, betul ya? Tadi ada penegasan dan ada bi. Saya tambahkan nanti, Bu Bapak sekalian, ini bi itu penegasan diantaranya banyak kita temukan untuk kalimat negatif. Misalkan Ibu Bapak sekalian, ini adalah sesuatu yang populer betul ya. Kita dalam pemahaman yang kita dapatkan sebelum kita lahir ke dunia ini, kita sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tapi kemudian begitu kita ke bumi, kita lupa, maka kemudian kita diingatkan kembali. Ibu Bapak ingat apa pertanyaan Allah kepada kita sebelum kita terlahir terwujud di alam dunia ini? Nanya siapa Tuhan, siapa Robmu ya? Oke, ada bagus. Rob kalian. Oke, bagus. Apa? Ada yang ingat bahasa Arabnya? Manrobuka. Bukan. Manrobuka nanti tunggu masa tayangnya. Kalau munkar nakir itu. Baik, Ibu itu ungkapannya populer. Alastu birabbikum. Laisa kan pakai laisa. Laisa. Kalau saya jadinya lastu. Kalau bukan kan, laisa itu bukan. Kalau kamu berarti lasta. Kalau anti? Lasti gitu. Tuh. Kalau lastri ada lagi tuh, udah sampai Jawa aja tuh lastri. Okay. Baik, terima kasih Bu Susi. Ini mengantarkan kita kepada penegasan. Baik, Ibu-ibu Bapak sekalian, jika itu sudah, maka mari kita lanjutkan. Alhamdulillah ini diskusi kita yang produktif, yang efektif. Ini kita lanjutkan dengan bagian berikutnya. Ini lebih populer lagi ya, lebih populer lagi. Silakan Ibu-ibu Bapak sekalian untuk Al-Ankabut 45. Ibu Bapak ada yang pernah tahu Al-Ankabut artinya apa? Laba-laba. Ibu Bapak tahu bahasa Arabnya seperti, masih ingat seperti? Itu kan dulu kita pernah belajar. Sholatlah kalian sebagaimana gitu. Sebagaimana kalian melihat aku sholat. Solu kama ro'aitumuni usolli. Seperti itu bisa diungkapkan dalam bahasa Arab dengan ka. Jadi kalau seperti ya, kalau ka digabung dengan al-ankabut jadinya seperti apa tadi? Seperti apa tadi? Ka ya. Ka saja cukup ya. Tuh. Ya, ka. Kalau digabung dengan al-ankabut jadinya seperti laba-laba. Iya, kalau bahasa Arabnya gimana jadinya? Kalangkabut. Tahu kan orang, waduh, jadi kalangkabut saya. Kemana ya, kayak laba-laba itu kesana kemari, muter-muter di situ. Kalangkabut. Tapi ke bahasa Indonesia, ente kayak ini aja, kayak apa? Kayak laba-laba aja, muter-muter bolak-balik di situ-situ. Iya. Oh iya. Banyak gitu ya, kita syukur ya banyak bahasa Arab jadi bahasa Indonesia.
Silakan Ibu Bapak sekalian, terutama yang belum ambil bagian di sesi yang latihan nomor 1, silakan. Saya Pak Guru. Silakan Bu Fatimah. Wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bagus ya. Fahsya atau perbuatan Kalau maksiat bahasa atau Indonesia ya Bu Fatimah ya, pernah nggak Ibu mendengar atau apalagi kalau Ibu menggunakan ya, ada bahasa Indonesia, kalimat bahasa Indonesia, apalagi kalau populer ya, mencegah itu pakai kata dari. Mencegah dari. Ada nggak contoh kalimat yang sehari-hari yang Ibu mencegah kemudian dipasangkan dengan dari gitu? Misalnya, apa manfaat ini ada sumur resapan? Untuk mencegah banjir. Iya, ada yang pernah begitu? Mencegah dari banjir? Tidak. Mungkin kalau secara bahasa, kalau omongan ini populer maksudnya biasa gitu suka ada Pak Guru. Ya gimana contohnya? Iya, misalkan kayak resapan, biopori itu ya mencegah dari banjir gitu. Oh, ada biasa bahasa Indonesia ya? Tidak biasa, cuman terkadang suka terucap. Oh, Oke, baik ya. Ada nggak contoh lain gitu? Contoh lain. Itu. Ingin menunjukkan tidak diinginkan. Bisa juga itu mencegah apa ya? Tunggu. Apa itu tujuan kita minum tolak angin? Mencegah kembung. Mencegah kembung, bagus. Mencegah dari masuk angin gitu kan bisa juga Pak Guru. Ada begitu. Tidak populer ya. Kalau saya sih merasa itu bahasa Arab telah mempengaruhi kita gitu. Gitu. Kalau menurut saya Pak, tolak angin bukan mencegah Pak, ngobatin. Baik bisa. Baru minum angin Pak. Berarti nggak pas ya. Iya. Mencegah perbuatan langsung aja nggak usah pakai darinya gitu Pak Guru ya. Ibu kalau dari soal rasa, Ibu ada rasa beda nggak kalau Ibu pakai dari dan tidak? Coba saya ulangi lagi deh kalimatnya coba. Ya, coba saya ulangi Pak Guru ya. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bisa juga, ya enak juga sih Pak Guru itu. Tapi enakan pakai dari Pak Guru. Karena mungkin sudah terbiasa itu kali ya selera Pak. Sering mendengarnya pakai dari. Ya. Kalau dari Ustadz ceramah itu suka pakai dari Pak. Ya itu artinya bahwa dari Pak Guru biar enak. Jadi kebiasaan dengarnya pakai dari. Ya, saya coba ini ya, saya coba ke Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya lirik ya. Itu ada 3 makna kata mencegah di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi atau menegahkan atau tidak menurutkan. Yang kedua bermakna merintangi atau melarang. Kemudian yang ketiga mengikhtiarkan supaya jangan terjadi. Ketika saya baca contohnya coba ya. Contoh yang pertama yang bermakna tadi ya, tidak ia berusaha mencegah hawa nafsunya. Oke. Terus yang kedua, contohnya Pak, ibu selalu mencegahnya bila ia hendak pergi. Kemudian yang ketiga, contohnya, pemerintah segera mengambil tindakan untuk mencegah mewabahnya penyakit cacar. Jadi kalau dari contoh-contoh yang ada, kalau dalam bahasa Indonesia yang populer, sebut saja populer itu, dia tidak menggunakan kata dari. Itu tidak menggunakan kata. Kalau ini saya melihat bahwa kita bahasa Arab lebih dekat dengan kita sehingga kita sudah dipengaruhi oleh bahasa Arab. Termasuk ibu bapak sekalian ya, keselamatan atas itu hampir aneh kalau ada orang mengatakan keselamatan untuk. Aneh kita kalau mengatakan keselamatan, kita karena saking dekatnya kita mengatakan keselamatan atas.
Gitu. Keselamatan, semoga keselamatan atas kalian. Aneh rasanya kalau mendengar semoga keselamatan teruntuk kalian. Itu karena memang kita dekat dengan bahasa Arab, atau lebih cocoknya dekat dengan orang yang mengerti bahasa Arab, para penceramah, guru, ustadz, kiai, dan kecenderungannya dulu adalah itu pakai apa yang saya sebut tadi, memahami kata pakai hafal mati. Gitu. Oke. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Itu kan cara mengungkapkan ya, cara mengungkapkan. Tapi nanti ada soal lain yang bisa kita diskusikan. Si pemula ini. Ya, kita lanjut berikutnya. Silakan. Mari Ibu Bapak sekalian, kita sudah di ujung kebersamaan. Tuh, jika ada yang ingin mengambil bagian, kita bisa mengefisiensi waktu belajar kita. Ya, Pak. Silakan, Bu Muti, silakan. Penyelamat nih. Kerjaan dokter begitu, menyelamatkan. Silakan Bu. Ya bunaya aqimis sholawata wa muru bil ma'ruf wa inha anil munkar. Iya. Ibu itu ya membaca Al-Qur'an dengan itu ya, Rosem Usmani ya. Wa inha. Soalnya saya nggak kelihatan nih pakai HP. Oh iya ya, itu berarti di ini ya, di dalam Rosem Usmani cara menulis Al-Qur'an. Untuk kata as-sholah itu di ujungnya ada huruf wawu, gitu. Ada huruf wawu, hanya saja itu membacanya, cara bacanya itu as-sholah, gitu ya, as-sholah. As-sholah. Ada apa ininya? Apa manfaatnya ada wawu di situ? Itu untuk mengisyaratkan wawu itu banyak ya. Dalam pengertian apa? Bahwa sholat itu mengandung bisa banyak hal, banyak manfaat. Bisa juga sholat itu artinya banyak ujian. Dan saya rasakan betul Ibu Bapak sekalian. Coba lihat saudara-saudara kita banyak kan yang nggak terbiasa sholat. Banyak. Padahal kan gampang banget ya sholat. Cuman hanya beberapa menit gitu aja kan. Itu pun sudah satu paket itu. Pakai ada zikir, ada tahlil itu nggak kira-kira kalau nonton sinetron itu mah satu ini juga sebelum iklan sudah selesai gitu. Ya silakan Ibu. Wahai anakku, kamu dirikanlah sholat. Dan perintahkanlah dengan kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Iya, oke, bagus. Sholat dan benar. Sholat dan perintahkan kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Iya. Oke. Ibu-ibu Bapak sekalian, coba bandingkan. Saya sih merasa kalau kita mengatakan cegahlah dari kemungkaran dengan cegahlah kemungkaran, terasa lebih ini ya, lebih ini ya, lebih ininya mencegah lari itu lebih lembut ya kalau dirasa-rasa ya. Artinya ibaratnya kalau ini cegahlah kemungkaran itu tegas gitu. Tegas dia. Wa'mur bil ma'ruf. Ini memang ada bisa kita langsung pakai ini saja ya, seperti tadi ya, tidak usah pakai bi ya. Bi tidak usah diartikan dengan, karena memang tidak semua bi berarti dengan. Tuh. Perintahkanlah kebaikan, bisa kan ya? Ya. Jadi, wahai anakku, apa pertama? Engkau tegakkanlah sholat. Ya. Kemudian perintahkanlah kebaikan. Cegahlah kemungkaran. Nah, bisa begitu, atau tadi bisa juga menggunakan kebiasaan kita ya, kebiasaan kita.
Tapi kalau ini ya, cegahlah dari kemungkaran, dan cegahlah kemungkaran sih tidak terlalu jauh ya pemahamannya. Namun kalau wa'mur bil ma'ruf, kalau kita artikan kita artikan dengan, beda itu kalau tidak diartikan dengan. Misalnya, perintahkanlah dengan. Ya, bisa. Beda kan, jauh ya. Perintahkanlah dengan kebaikan. Iya. Lebih pada cara. Nah, pertanyaannya memerintahkan apa? Gitu. Ya, memerintahkan apa? Nggak muncul kan informasinya kalau kita artikan dengan. Tuh. Perintahkanlah dengan kebaikan. Nah, berarti itu dalam bahasa Indonesia seolah-olah kebaikan itu adalah cara gitu ya. Ya, cara. Tapi kalau kita lihat seperti dua tetangganya yang sebelum dan sesudahnya, as-sholah itu sebagai objek, al-ma'ruf sebagai objek, al-munkar juga sebagai objek. Gitu. Ya. As-sholah tadi sebagai apa? Objek. Bunyi akhirnya apa? A. Kemudian kebaikan juga tadi sebagai apa? Objek ya. Al-ma'ruf apa bunyi akhirnya? I. Kemudian kemungkaran juga tadi sebagai objek. Al-munkar apa bunyi akhirnya? I. Iya. Inilah yang kemudian Ibu Bapak kita coba ringkas dengan mengatakan okba okbi. Ya. Objek itu keterangan, gitu. Objek atau keterangan itu bisa akhirnya bunyinya A atau I gitu. Jadi, ini kan semuanya objek, ada dengan dua cara, ada objek yang bunyi akhirnya A, dan ini yang populer, ada objek yang bunyi akhirnya I gitu. Ya, apa sama pemahaman kita terkait dengan wa'mur bil ma'ruf? Kalau kita artikan dengan itu punya pergeseran makna. Sama, Pak. Sama. Ya, sama. Berarti ya. Tidak pakai dengan ya. Ya, karena tadi kalau kita memaknai bi itu, kita terjemahkan dengan kata dengan, itu mengesankan kalau dalam bahasa Indonesia itu keterangan. Gitu. Mengesankan dalam bahasa Indonesia itu keterangan. Cara ya. Cara. Oke, baik Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah untuk latihan Hamzah sudah tuntas kita bahas. Untuk bagian ba, insya Allah nanti ya. Gak berasa udah jam sekian. Gak berasa. Gitu. Kalau kita menikmati sih emang begitu ya. Waktu terasa cepat berlalu ya. Ya, baik Ibu Bapak sekalian. Jika ada pertanyaan yang ingin dikonfirmasi, boleh itu menjadi menu penutup kita pada kesempatan kali ini. Kalau tidak, maka inilah akhir dari kebersamaan kita, Ibu Bapak sekalian. Dengan mengharapkan mudah-mudahan semua yang kita kaji itu bisa menjadi bagian dari catatan amal solih kita di akhirat kelak. Karena kalau di dunia mah Ibu Bapak sekalian, tanpa amal solih juga banyak orang yang berjaya. Sehingga kadang-kadang orang tidak tertarik untuk diajak amal solih karena mereka berkata, itu orang ateis juga hidupnya bisa bahagia. Orang ateis juga bisa membeli pesawat, bisa pergi ke sana kemari gitu. Dan memang kita melihat bahwa kalau orang-orang yang tidak taat kepada Allah itu bisa menikmati dunia, itu bagian dari istidraj. Itu ingin ditambah bebannya, dan kita sebagai bagian dari kebaikan kita. Baik Ibu-Ibu Bapak sekalian, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita terus diberikan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melangkah bersama ya, melangkah bersama di dalam kegiatan yang baik ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu Bapak sekalian ya. Ya, pamit ya. Ya.